nama dan NIM-nya ya. Suci Sintiani, silakan. Karena adanya investasi internasional dan tidak bisanya dihindari perdagangan internasional. Oke, betul ya, itu jawabannya. Pertanyaan kedua, berikan contoh dua faktor penghubung di dalam membuat ketentuan pajak internasional. Silakan. Nggak ada? Meta, silakan. Dua faktor penghubung ya, Pak. Ada personal connecting factor sama objective connecting factor. Contohnya gimana? Contohnya gimana? Contohnya gimana? Meta. Contohnya? Contohnya kayak transaksi ya, antara Indonesia dengan Malaysia. Indonesia warganya, Malaysia tempat penghasilannya. Kalau misalkan yang memajakinya itu negara Indonesia, itu faktor dari subjeknya ya, atau faktor dari warganya. Kalau misalkan Malaysia yang memajaki, berarti pakai faktor yang kedua ya, faktor sumbernya. Begitu contohnya. Pertanyaan berikutnya, kalau misalkan ada transaksi namanya misalkan Mr. Jajang ya. Mr. Jajang ini warga negara Malaysia. Dia itu kerja di Indonesia. Kalau dipajaki di negara Malaysia, ya, pakai asas apa itu namanya? Fahri, silakan. Pakai asas domisili, Pak. Ya, betul. Selain asas domisili, ya, ada asas apa lagi? Silakan ditulis nama dan NIM-nya. Di sini Ririn, silakan. Asas kewarganegaraan sama asas sumber. Enggak, asas kewarganegaraan doang nih, Pak.
Oke, betul ya. Asas kewarganegaraan doang. Oke. Lanjut. Kalau misalkan ada transaksi ya, masih yang tadi gitu ya. Yang berhak pemajakinya misalkan Indonesia ya. Itu asas apa? Ini di sini Siti Nadia, silakan. Asas sumber, Pak. Asas apa? Sumber. Asas sumber. Oke. Selain asas sumber, asas apa lagi? Silakan. Tulis nama dan NIM-nya. Selain asas sumber, asas apa lagi? Yohanes. Asas teritorial, Pak. Asas apa? Teritorial. Betul ya, asas teritorial. Oke, itu materi kita pada pertemuan yang lalu ya. Sekarang kita masuk ke pertemuan yang kedua, yaitu tentang domisili fiskal. Nah, ini tentang domisili fiskal. Pertama, apa pentingnya domisili fiskal? Jawabannya adalah karena, oh iya ya, sambil ngabsen ya. Coba Rizky Romdoni, apa pentingnya domisili fiskal? Ada Rizky? Ada Pak. Apa jawabannya? Untuk tujuan pemajakan, Pak. Tujuan pemajakan. Ya, coba Hajiah bisa dilengkapi tujuan pemajakan apa maksudnya? Domisili fiskal itu. Ada Hajiah? Nggak ada Hajiah? Oke, lanjut ke Deki coba. Tujuan pemajakan apa? Deki nggak ada juga. Coba Rifki. Saya lagi, Pak. Nama Rifki ya. Ini mah Rifki. Oh, Parkit. Rifki. Banyak kelas. Nggak ada ya, Rifki. Venia. Nggak ada juga. Oke. Coba Siti Nadia. Ada, Pak. Gimana? Biar apa ya? Kalau kewarganegaraan lain yang bekerja di Indonesia buat buat apa ya gimana ini?
Gimana? Benar, Pak. Aduh, bingung, Pak. Bingung ngomongnya, Pak. Tidak bisa diungkapkan kata-kata. Dengan isi fiskal. Susah, ya? Ya, jawabannya ya. Kenapa kita bahas domisili fiskal? Pentingnya apa? Jawabannya untuk tujuan pemajakan. Maksudnya gimana? Maksudnya dengan cara menentukan domisili fiskal akan diketahui siapa yang berhak memajaki. Apakah negara sumber atau negara domisili. Itu dilihat dari domisili fiskal. Begitu. Nah, sekarang kita lihat di Indonesia, Undang-Undang PPH menyebutkan domisili fiskal itu istilahnya adalah penduduk atau residen. Kalau yang bukan penduduk namanya non-residen. Bahasa Indonesianya kita biasa dikatakan subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Yang namanya subjek pajak itu dibagi menjadi dua. Ada yang pribadi, ya, ada yang badan. Kemudian di Indonesia subjek pajak itu yang memenuhi kewajiban perpajakan disebut sebagai wajib pajak. Wajib pajak ada dua. Yang pertama wajib pajak dalam negeri disingkat WPDN, ada WPLN atau wajib pajak luar negeri. Sebenarnya di Indonesia itu tidak ada hubungan antara kewarganegaraan dengan domisili fiskal. Kenapa? Karena kalau kita ngomongin kewarganegaraan berarti ngomongin paspor. Kita udah bahas pertemuan lalu. Kalau domisili itu ditentukan dari aturan. Seperti di Indonesia, aturannya adalah jika berada di negara Indonesia lebih dari 183 hari di dalam 12 bulan dikatakan subjek pajak dalam negeri. Tidak melihat dia itu apakah berkewarganegaraan Indonesia atau bukan. Beda dengan di Amerika. Kalau di Amerika disebut sebagai domisili fiskal Amerika kalau dia itu berkewarganegaraan Amerika. Jadi tetap setiap negara itu berbeda-beda. Nah, masalahnya adalah domisili fiskal ini akan mempengaruhi siapa yang berhak memajaki. Kenapa? Karena setiap negara itu menentukan atau setiap negara itu punya prinsip worldwide income. Worldwide income itu apa? Kalau ada penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, itu harus dipajaki di negara tersebut. Seperti Indonesia, punya warga negara asal Indonesia, domisili Indonesia. Punya penghasilan di Indonesia, yang berhak memajaki Indonesia. Kemudian, kalau dia punya penghasilan di negara Malaysia, yang berhak memajaki Indonesia. Kalau bisa seperti itu. Kenapa? Karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Seperti itu. Nah, di dalam Undang-Undang Indonesia, ya, biasa yang kita kenal sebagai Undang-Undang KUP, ada 3 kelompok di dalam domisili fiskal. Dan ini juga dilakukan ya, atau diadopsi untuk tax treaty. Yang pertama, subjek pajak dalam negeri, ya. Yang kedua, subjek pajak luar negeri, dan yang ketiga, badan usaha tetap. Jadi ada 3. Ini nanti akan kita bahas secara lebih rinci di halaman-halaman berikutnya. Oke. Sekarang pertanyaan ya dari saya dulu nih. Jelaskan apa itu worldwide income. Silakan, Christian. Baik, Pak. World income itu suatu negara itu menegakkan pajak atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri
di negara tersebut tanpa memperhatikan apakah penghasilan tersebut bersumber dari negara maupun dari luar negeri, Pak. Ya, betul ya. Kemudian subjek pajak itu ada apa aja, Yunika? Subjek pajak itu ada berapa? Ada Yunika? Ada 3, Pak. Apa aja? Subjek pajak dalam negeri, subjek pajak luar negeri, sama badan usaha tetap. Salah ya, yang benar 2 ya, dalam negeri dan luar negeri saja. Lanjut ya, WP atau wajib pajak itu ada berapa? Silakan Fadilah Nur Fatihah. Ada? Nggak ada ya. Ika Witriana. Iya, Pak. Ada apa aja? Wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri, Pak. Ya, betul ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, tadi udah dibahas ya di dalam Undang-Undang PPH dan juga di dalam tax treaty itu 3 kelompok di dalam domisili fiskal. Ada SPDN, SPLN, dan BUT. Sekarang kita lihat SPDN. Nah, SPDN ini SPDN yang ada di negara Indonesia. Ini udah dibahas di pajak 1 ya. Sebagaimana tertera di dalam pasal 2 ya, Undang-Undang 36 atau KUP ya. Yang pertama orang pribadi, warisan, badan, dan BUT. Nah, disebut sebagai subjek pajak jika orang itu berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Kalau badan, dia harus bertempat kedudukan dan didirikan di Indonesia. Seperti itu. Nah, untuk menentukan domisili fiskal juga boleh kurang dari 183 hari dengan syarat yang pertama dia memiliki place of residence atau tempat tinggal baik itu yang sifatnya sementara maupun yang sifatnya permanen. Jadi misalkan ada Cristiano Ronaldo datang ke Indonesia. Biasanya kalau Cristiano Ronaldo kan biasanya main apa nih? Main poli ya biasanya kan. Datang ke Indonesia gitu ya, baru 2 hari di Indonesia tapi dia udah beli rumah di Indonesia atau nyewa rumah di Indonesia selama 3 tahun. Nah, meskipun dia baru 2 hari di Indonesia, dia dikatakan sebagai subjek pajak dalam negeri karena memiliki place of residence atau tempat tinggal di Indonesia. Gitu. Kemudian bisa juga nggak punya rumah di Indonesia atau nggak nyewa rumah di Indonesia, dia bisa melakukan kegiatan sehari-hari di Indonesia, seperti dalam hal urusan ekonomi gitu ya, jual beli gitu ya, atau bahkan yang sifatnya rutin, seperti melakukan aktivitas kegemaran atau hobi. Misalkan Tiger Woods gitu ya, setiap tahun 5 kali datang ke Indonesia buat latihan golf gitu di Indonesia. Itu dikatakan sebagai subjek pajak dalam negeri meskipun kurang dari 183 hari. Seperti itu. Nah, termasuk juga nih buat kalian yang lahirnya di Indonesia. Meskipun baru 2 hari di Indonesia, karena kalian lahir di Indonesia dikatakan sebagai subjek pajak dalam negeri. Gitu. Atau masalahnya kalau nggak ada uang buat beli rumah atau jarang ke Indonesia buat melakukan kegiatan atau hobi, bisa juga dibuktikan dengan adanya niat. Niat apa? Niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Buktinya adalah dengan menunjukkan yang namanya KITAS ya, atau kartu izin tinggal terbatas. Isinya adalah dokumen di mana di dokumen itu menjelaskan kita berada di Indonesia lebih dari 183 hari. Entah itu karena melakukan pekerjaan atau kontrak
atau kegiatan lain yang dibuktikan dengan adanya kitas. Atau niat itu bisa dilihat dari tempatnya kita. Tempat kita itu dibawa keluarga kita. Ulangi lagi ya. Maksudnya niat itu bisa kita membawa keluarga kita, kan kita misalkan asli orang Belgia gitu ya. Nah, keluarga kita diboyong ke Indonesia semuanya. Itu menandakan kita itu punya niat di Indonesia. Gitu ya. Kalau misalkan nggak bawa keluarga, kita bikin keluarga di Indonesia. Menikahi orang Indonesia maksudnya. Beranak pinak di Indonesia. Seperti itu. Biasanya kalau bule suka dengan cewek-cewek yang kurang laku ya. Cewek-cewek yang kurang laku di Indonesia. Gitu. Karena mereka pengen cewek kulit hitam, sedangkan cewek Indonesia pengen kulit cowok putih. Biasanya kan gitu. Nah, seperti itu. Nah, kalau untuk badan, bagaimana menentukan dia itu subjek pajak dalam negeri atau luar negeri? Caranya dua. Pastikan dia itu didirikannya di Indonesia. Gitu. Setelah itu, kita lihat dia tuh bertempat kedudukannya di mana. Jangan-jangan emang didirikannya di Indonesia, pakai SK Kemenkumham. Tapi kantornya ada di Timor Leste. Nah, itu nggak boleh. Berarti itu bukan subjek pajak dalam negeri. Harus didirikan di Indonesia dengan Kemenkumham dan harus bertempat kedudukan di Indonesia. Tapi biasanya kalau udah mendirikan di Indonesia, udah pasti di sana itu ada yang namanya alamat. Ya kan? Suka pernah lihat akta perusahaan, kan akta perusahaan itu yang paling atasnya bertempatnya di mana? Seperti itu. Oke. Sekarang kita bertanya ya kepada ini. Pertanyaannya gini. Kalau misalkan ada Mr. Wowo ya. Mr. Wowo itu orang Malaysia. Datang ke Indonesia tanggal 4 Maret. Ya, tanggal 4 Maret. Kemudian dia cabut dari Indonesia 17 Agustus 2021. Pertanyaannya, dia subjek pajak dalam negeri atau subjek pajak luar negeri? Coba jawab Fahri. 4 Maret 2020. 4 Maretnya 2021. Oh, 4. Pajak luar negeri, Pak. Kenapa? Karena belum sampai 12 bulan. Belum sampai 12 bulan. Kan bukan 12 bulannya yang dilihat mah, tapi berapa hari di Indonesianya. Berapa hari harus di Indonesia jadi subjek pajak dalam negeri? Coba kita hitung ya. Berarti bulan Maret berapa hari? 31, Pak. 31, Pak. 31. Berarti kan nggak 31, kan 4 Maret ya ke sininya. Berarti berapa? 29. 27. 28 ya. Kan tanggal 4-nya dihitung. Ya, 28. Bulan April berapa hari? 30. 30. Mei 31. 31. Terus apa lagi? Juni Juni hari. 30. 30 hari. Juli berapa hari? Fahri? 31, Pak. 31. 31. Agustus? 30. 30. Enggak dong, kan ini tanggal berapa? 31. Bukan, Mr. Wowo itu tanggal berapa pulangnya?
17. 17. 17 hari ya. Jadi totalnya berapa nih, Fahri? Ada teknologi namanya kalkulator ya, bisa dipakai. -167, Pak. Berapa? 167 hari. 7 hari. 157 hari. 60. Oh, nah. Coba Ririn, Gandari ada nggak? Ada Pak. Jadi dia subjek pajak dalam negeri atau luar negeri? Luar negeri. Kenapa? Karena tinggalnya belum lebih dari 183 hari. Oke, betul ya. Pertanyaan berikutnya, apa bedanya domisili sama tempat tinggal? Coba Amanda. Apa bedanya Amanda? Domisili sama Gimana? Ulangi lagi. hal itu kayak kan Raja dia punya rumah di Indonesia. Nah, berarti dia tempat Nah, di saya suaranya kurang jelas. Saya coba Riri Nur Farida. Apa bedanya domisili sama tempat tinggal? Ada Riri Nur Farida? Nggak ada. ada Pak. Ya, silakan. Apa jawabannya, Riri? Domisili itu tempat tinggal yang resmi dan tetap. Kalau tempat tinggal yang digunakan untuk sementara waktu. Kalau tempat tinggal gimana? Digunakan untuk sementara waktu, Pak. Digunakan untuk sementara waktu. Itu tempat tinggal. Iya. Kalau domisili? Kalau domisili tidak sementara waktu, Pak. Jadi resmi dan tetap gitu. Oke. Jadi kalau menurut Riri ya, tempat tinggal mas selamanya gitu ya. Kalau domisili sementara ya. Jadi kalau ada pacar yang datang kemudian putus, berarti dia itu hanya berdomisili ya di hati kamu ya. Kalau dia tetap gitu ya, dia bertempat tinggal gitu ya. Ya. Oke. Jawabannya ya, kalau yang namanya tempat tinggal biasanya dicatat di kartu identitas atau KTP ya. Itu namanya tempat tinggal. Kalau domisili, tempat dia berada. Misalkan Riri misalkan ya. Riri itu KTP-nya KTP Majalengka misalkan. Tapi diem di Cimahi. Berarti Riri itu bertempat tinggal di Majalengka, berdomisili di Cimahi. Jadi kalau mau nyari Riri di Majalengka atau di Cimahi? Riri. Cimahi. Di Cimahi ya. Gitu. Jadi kalau mau nanya ke orang, kamu tempat tinggalnya di mana? Nah, itu salah ya. Karena tempat tinggal belum tentu berdomisili di sana. Gitu. Jadi nanti dikasih alamat palsu. Berikutnya, bagaimana membuktikan seseorang itu niat berada di Indonesia? Dewi Indriani. Ada Dewi Indriani? Ada, Pak. Ya, apa?
Entah, Pak. Niat itu diukurin dari mana? Misalnya dia membawa keluarganya Pak ke Indonesia, terus menikahi orang Indonesia. Waduh, dia bawa keluarga terus nikah lagi di Indonesia. Enggak, membawa keluarganya untuk tinggal di Indonesia. Kalau misalnya memang belum menikah, menikahi orang Indonesia, Pak, untuk tinggal di Indonesia. Contohnya kayak gitu. Ya, betul ya. Jadi kalau nggak membawa keluarga, menikah di negara kita dengan warga kita. Gitu. Silakan barangkali ada yang mau ditanyakan ya tentang subjek pajak dalam negeri berdasarkan undang-undang di negara Indonesia. Oke, pertanyaan berikutnya ya. Apa itu KITAS? Coba Yohanes. Apa itu KITAS dan apa fungsinya? Kartu izin tinggal terbatas, Pak. Fungsinya Itu fungsinya untuk warga negara asing untuk dapat tinggal sementara di Indonesia. disebut subjek pajak dalam negeri atau luar negeri? Dia sudah disebut objek pajak dalam negeri, Pak. Objek pajak apa subjek pajak? Subjek pajak. Subjek pajak ya. Ya, betul ya. Sekarang kita lanjut ke subjek pajak luar negeri. Jadi, kalau kita udah paham tentang subjek pajak dalam negeri, subjek pajak luar negeri itu udah hal yang sangat mudah gitu. Jadi kalau nggak sesuai dengan SPDN berarti pasti SPLN. Gitu kayak tadi ya, Mr. Wowo tadi di Indonesia cuma berapa hari tadi ya? 167 karena tidak memenuhi 183 hari maka dia dikatakan subjek pajak luar negeri. Kemudian Mr. Wowo itu nggak ada keterangan dia itu di Indonesianya itu punya KITAS atau enggak, atau dia bawa keluarga atau enggak gitu ya. Atau misalkan dia menikahi warga Indonesia atau enggak, atau dia rutin atau enggak ke Indonesia. Nah, itu kan nggak diketahui. Hanya kita ketahui dengan waktu dia datang ke Indonesia. Nah, yang kita lakukan tadi ya disebutnya adalah time test ya. Time test. Time test ini menghitung berapa lama dia berada di Indonesia. Time test ini hal yang sangat penting di dalam pajak internasional karena dia menentukan siapa dia sebenarnya. Apakah subjek pajak dalam negeri atau subjek pajak luar negeri. Gitu. Jadi sepenting itu domisili fiskal. Bahkan banyak praktik ya atau para konsultan pajak internasional itu bilang inti dari pajak internasional itu adalah time test. Gitu ya. Time test itu kita bisa dilihat dari visanya ya. Dari visanya. Berapa lama di Indonesia. Atau kita bisa cek di hotelnya. Hotelnya berapa lama. Atau kita bisa cek di kontraknya. Kontraknya berapa lama di Indonesia. Atau kita bisa cek di paspornya. Paspornya datangnya kapan ke Indonesia. Dan cara-cara yang lainnya. Tapi biasanya dari visa udah kelihatan ya. Berapa harinya dia di Indonesia. Kan visa tuh ada yang 1 bulan, ya kan, ada yang 2 bulan, 3 bulan, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, kalau misalkan kita sebagai wajib pajak luar negeri, ya, atau kita kedatangan wajib pajak luar negeri, kemudian kita berikan penghasilan kepada dia karena dia telah kerja sama kita, maka yang potong pajak adalah kita sebagai pemberi penghasilan. Itu disebutnya adalah withholding tax, di mana pajak itu dipotong oleh pemberi kerja. Sama kayak kalian nih, yang udah pada kerja. Kalian kan kerja tuh di perusahaan, gitu kan? Terus kalian digaji sama perusahaan. Apakah kalian bayar PPh 21? Jawabannya enggak. Kalian itu dibayar atau dititipkan PPh 21-nya kepada perusahaan. Jadi nanti perusahaan yang bayar PPh 21-nya setiap bulan. Nanti kalian dapat bukti potong SPTTA ya.
yang kalian harus laporkan maksimal bulan Juni ya sekarang. Harusnya kalian nih yang udah pada kerja dapat yang namanya SPT. Jangan lupa lapor ya. Nah ini kebetulan saya lagi di rumah, ini saya SPT saya ya. Ya, ini SPT saya, jangan dilihat ya, takutnya kelihatan gajinya ya, kecilnya. Jadi ya pokoknya bentuknya kayak ginian lah. Nanti kalian tinggal masuk ke ISPT terus lapor. Nah itu namanya 31 Maret kan Pak? iya 31 Maret. Saya bilang apa tadi? Juni ya? Juni Pak. Ya benar ya, benar Maret ya. Saya di pikirannya Maret, keluarnya Juni ya. Ya benar Maret ya, 31 Maret. Masih ada waktu. Biasa ya, mepet-mepet gitu ya. Oke. Nah, itu nanti kalau misalkan udah lapor biasanya diupdate ya kalau mahasiswa mah ya. Diupdate. Nihil katanya gitu ya. Nggak ada perbaikan. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita kedatangan warga asing kerja di Indonesia, kita yang potong pajaknya dengan pajak penghasilan pasal 26. Tarifnya berapa? Tarifnya adalah 20%. Gitu. Pertanyaan ya berikutnya. Coba pertanyaannya gini. Apa ya, siapa lagi? Apa itu withholding tax? Silahkan, Triana Rosalina. Ada Triana Rosalina? Ayamur? Nggak ada ya. Dian Hermawati. Nggak ada juga. Lumayan ya, sekarang nggak ada, banyak yang nggak ada juga ya. Itu kelas A, Pak. Oh, ini kelas A. Tapi Dari Hajia, Deki, Dian, Triana, lah kalian kelas apa? Kelas B kan? kelas B. Ya sudah. Tapi kemarin ada ya? Oh, nggak ada. Nggak tahu. Iya, Deki kemarin masuk, Pak. Oh. Dia nggak lihat sistem. Salah masuk kelas, Pak. Oh, salah masuk kelas. Bisa gitu ya? Nggak di virtual, nggak di kenyataan, salah masuk kelas. Laurentius berarti ada? Kelas A di sana. Nah, Apa? sama Yohanes kelas apa? Kenapa, Pak? Rizky sama Yohanes kelas apa? Kelas B, Pak. Oh, kamu gitu ya? Kelas B, Pak. Ya sudah. Waduh. Suci Sintani ada? Sintiani? Ada, Pak. Apa jawabannya? Pajak yang dipotong oleh pemberi kerja. Oke, betul ya. Kemudian, nah itu kalau subjek pajak luar negeri mah gampang ya. Nah sekarang kita lanjutkan nih. Tentang subjek pajak dalam negeri dan luar negeri ya, perbedaannya. Nah ini perbedaannya ada 3 ya. Yang pertama, kalau WPDN itu dipajaki di Indonesia, baik itu penghasilannya di dalam maupun di luar. Kalau WPLN ya hanya di Indonesia saja. Yang kedua, WPDN itu dasar pengenaan pajaknya dari neto. Kita kenal namanya penghasilan kena pajak. Dapat dari mana PKP? Dapat dari peredaran bruto, ya kan? Dikurangi iuran, dapat penghasilan neto, dikurangi PTKP, dapat PKP. Baru dikaliin tarif PPh pasal 17 yang 5%, 15, 25, 30. Tapi kalau luar negeri itu dikenakan tarif yang single ya. Langsung dari penghasilannya. Dikali berapa persen tadi? 20%. Kalau PPh pasal 26. Tapi nanti tergantung kepada objeknya. Objeknya apa?
Kemudian yang ketiga, kalau wajib pajak dalam negeri itu wajib menyampaikan SPT setiap setahun sekali. Sedangkan WPLN nggak wajib. Itu perbedaan dari subjek pajak dalam negeri dan luar negeri. Pertanyaannya nih, buat Ika Ratnasari, mana yang lebih menguntungkan? Menjadi wajib pajak dalam negeri atau wajib pajak luar negeri? Ika Ratnasari mah nggak ada, Pak. Oh, Ika nggak ada ya? Ika Ratnasari, kelas pagi. Oh iya benar ya, dia pindah ke sana ya. Riza Muhammad Fauji. Bisa diulang Pak pertanyaannya Pak? Lebih menguntungkan wajib pajak dalam negeri atau luar negeri? Dalam negeri Pak. Kenapa? Karena bingung Pak. Kalau dilihat dari objek, banyakan mana? Dari dalam negeri Pak. Jadi nggak enak dong jadi wajib pajak dalam negeri. Ya kan? Iya Pak. Jadi gimana jawaban kamu? Masih tetap itu? Apa berubah? Luar Pak, luar. Luar negeri. Ya, Kenapa Pak. luar negeri? Karena lebih dikit Pak. Objeknya lebih sedikit. Iya Pak. Tarifnya coba kita lihat, gedean mana? Kalau orang pribadi di Indonesia berapa tarif terkecilnya? Bentar Pak. PPh 21 masih lupa? Lupa Pak. Berapa persen tarif PPh pasal 21? Paling kecilnya? 5% Pak. Ya, tuh ya 5%. Kalau luar negeri, minimalnya berapa tadi? 20%. 20%. Jadi lebih menguntungkan yang mana? Kalau lihat tarif-tarif menguntungkan yang dalam negeri. Dalam negeri. Iya. Jadi kumaha tah? Jawabannya adalah tergantung ya, tergantung ya. Kita punya penghasilannya di mana. Tapi kemanapun kita berada, pajak akan mengikuti kita. Sebagaimana kematian ya. Waduh, malam Jumatnya. Batur mah pengajian, Jumat teh malam Jumat teh kalian mah kuliah. Macem-macem mahasiswa. Oke, lanjut ya. Nah, itu tadi subjek pajak luar negeri dan dalam negeri perbedaannya ada 3. Nah, sekarang kita masuk ke yang ketiga, yaitu BUT. Bukan BUT-UT ya. Kalau BUT-UT namanya butut. Ya. Ini mah BUT aja. Sekarang gini, ada wajib pajak badan. Dia itu nggak mau berkedudukan di Indonesia. Tapi nggak mau juga dia mendirikannya di Indonesia. Tapi pengen jadi wajib pajak dalam negeri. Mungkinkah seperti itu? Kan kita tadi udah dipelajari ya, subjek pajak dalam negeri untuk badan itu kan harus berada di Indonesia. Mana nih? Nah ini ya, adapun untuk wajib pajak badan itu wajib pertama didirikan di Indonesia, yang kedua bertempat kedudukan di Indonesia. Pertanyaannya, mungkin nggak tidak memenuhi 2 faktor ini, ya, tapi menjadi wajib pajak dalam negeri? Jawabannya adalah mungkin. Caranya gimana? Caranya dengan membuat yang namanya BUT.
BUT itu kepanjangan dari bentuk usaha tetap. Seperti itu. Jadi nggak harus lebih dari 183 hari. Bisa aja kurang dari 183 hari, tapi bentuknya BUT, dia sebagai wajib pajak dalam negeri. Makanya pemajakan untuk BUT itu sama dengan wajib pajak badan perlakuannya. Gitu. Banyak ya jenis-jenisnya, bisa kedudukan, manajemen, cabang, kantor perwakilan, gedung, dan banyak lainnya. Ada 16. Ya, itu tentang BUT. Oke. Pertanyaan ya. Miranda. Iya, Pak. Miranda, kalau misalkan untuk menjadi wajib pajak badan dalam negeri di Indonesia, syaratnya apa aja? Menjadi wajib pajak badan. WP badan dalam negeri. WP dokumen badan. Ada 2 ya. Apa aja tuh 2? Didirikan di Indonesia sama bertempat kedudukan di Indonesia. Ya, betul ya. Kamu teh Wanda, bukan ya? Miranda, Bapak. Oh, ya mirip lah. Nah, sekarang Wanda. Wanda ada? Nggak ada ya Wanda di sini ya? Oke, Wanda tak ada. Tanti. Iya, Pak. Mungkin nggak tidak memenuhi WPDN badan ya, tapi pengen jadi WPDN badan. Mungkin, Pak. Caranya gimana? Caranya mendirikan badan usaha tetap. Contoh BUT itu seperti apa bentuknya? Apa ya? Kayak apa? Ada 16 ya? 16. Ya, ada 16, kamu sebutin salah satu aja. Juga cukup ya. Kantor perwakilan. Kantor perwakilan. Boleh ya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Tidak termasuk subjek pajak. Jadi ada kemungkinan setiap orang atau wajib pajak badan ya, dia itu lebih dari 183 hari di Indonesia dalam 12 bulan. Atau dia bertempat kedudukan di Indonesia lebih dari 183 hari. Tapi bukan subjek pajak. Siapakah itu? Nah, yang pertama, kantor perwakilan negara asing. Seperti misalkan WHO gitu ya. WHO ada di Indonesia gitu ya. Kemudian misalkan embassy ya. Embassy itu apa ya? Duta besar apa sih? Embassy itu lupa lagi. Duta besar ya, apa? Ya, kantor ya duta besar ya. Duta besar ya, embassy ya. Duta besar itu kantornya bukan termasuk subjek pajak ya, meskipun dia berada di Indonesia lebih dari 183 hari. Termasuk juga pejabat-pejabatnya, misalkan diplomat gitu. Diplomat juga dia tidak termasuk ke dalam subjek pajak dalam negeri, meskipun dia berada di Indonesia selama lebih dari 183 hari. Seperti itu. Nah, itu domisili fiskal ya yang ada di negara Indonesia. Sekarang kita lihat subjek pajak yang ada di dalam P3B. Di dalam P3B, subjek pajak
itu dijelaskan di dalam artikel 1 atau pasal 1 ya. Biasanya nama judulnya itu adalah persons covered, cover ya. Person cover. Gitu. Yang nanti isinya adalah perjanjian ini berlaku bagi orang yang termasuk penduduk dari salah satu atau keduanya dari kontrak ini atau perjanjian ini gitu. Nanti kita akan buka P3B salah satunya, misalkan mau terserah nanti mau negara apa, Indonesia dengan negara apa gitu ya. Nanti kita akan lihat di pasal 1 itu pasti berhubungan dengan domisili fiskal. Gitu. Jadi, di dalam P3B itu nggak ada yang namanya asas-asasan. Ya. Mau asas sumber ke, asas domisili ke, pokoknya di dalam P3B yang harus diikuti. Seperti itu. Nah, di dalam pasal 1 itu dijelaskan yang disebut sebagai penduduk itu bagaimana. Misalkan Indonesia disebut sebagai warga Indonesia jika melebihi dari 183 hari selama 12 bulan. Itu kalau Indonesia. Terus dibilang warga negara Singapura disebut sebagai residennya Singapura kalau lebih dari 60 hari berada di negara Singapura. Nah, itu ada di pasal 1. Kayak gitu. Tapi ada juga yang tidak menghubungkan dengan berapa lama dia hadir di negaranya, seperti Amerika tadi ya. Nggak usah lah berapa harinya, yang penting dia warga negara Indonesia, berarti dia domisili fiskalnya atau residen Amerika. Seperti itu. Ya, itu namanya subjek pajak dalam P3B. Jadi, subjek pajak dalam P3B itu kembali ke peraturan negaranya masing-masing. Seperti itu. Oke. Nah, kita lanjutkan tentang pembagian hak pemajakan. Nah, ini yang paling penting ya. Jadi, setelah kita melalui penentuan dia itu berada di mana, apakah dia itu residennya Indonesia atau residennya Singapura, baru kita menentukan siapa yang berhak memajaki. Makanya tadi saya bilang time test itu di dalam pajak internasional sangat penting untuk menentukan siapa yang berhak memajaki apa. Di dalam hak pemajakan di dalam P3B ya, ada yang namanya sebagai distributive rules atau assignment rules atau allocation articles. Yang intinya adalah penghasilan apa aja yang diatur oleh P3B yang harus dipajaki. Ada 3. Yang pertama, active income. Di dalam active income itu, di dalamnya ada business profit. Jadi kalau misalkan kita punya saham atau kita punya perusahaan di suatu negara, kemudian kita dapat laba dari perusahaan itu siapa yang berhak memajakinya? Itu termasuk ke active income, sorry. Jadi kalau nggak salah ada sekitar 19 apa 23-an jenis penghasilan yang diatur di dalam P3B. Jadi nanti yang pertama dalam menentukan siapa yang berhak memajaki itu, yang pertama tadi menentukan domisili fiskal, yang kedua adalah menentukan jenis penghasilannya. Misalkan ada transaksi pembayaran dividen. Nah, kita lihat dia tuh residennya residen mana dulu nih? Oke, residen Indonesia, dapat dividen dari Singapura. Kita lihat di dalam P3B untuk dividen siapa yang berhak memajaki? Ternyata di dalam P3B Indonesia Singapura yang berhak memajaki atas dividen adalah negara sumber. Berarti siapa negara sumber? Yaitu Singapura. Nah, seperti itu. Jadi beda penghasilan, beda juga pelakuannya. Misalkan artis. Nah, kalau artis ada yang dipajaki dari negara domisilinya, bukan negara sumber. Seperti itu. Termasuk juga ada passive income. Kemudian ada other income. Nanti kita akan buka ya P3B yang berhak memajakinya siapa, gitu ya. Kalau misalkan yang berhak memajakinya Indonesia, berarti pakai pajak Indonesia. Misalkan dividen, dividen pajaknya di Indonesia 10%, ya udah, berarti pakai tarif 10%.
Kalau misalkan yang berhak memajakinya Singapura, tarif di Singapura berapa? Misalkan 15%, berarti pakai tarif 15%. Seperti itu. Nah, di dalam distributive rules itu 3 ya pembagian hak pemajakannya. Yang pertama full, semuanya dipajaki di salah satu negara, misal Indonesia bisa Singapura. Atau yang kedua bisa dibagi seteng-seteng gitu ya. Nah, ini Singapura lu 2%, gue 5% misalkan. Gitu. Jadi itu kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Kemudian model perjanjian ya. Model perjanjian itu model P3B yang disepakati oleh negara Indonesia dengan negara mitra. Ada 2 modelnya. Yang pertama OECD dan yang keduanya UN. Kalau OECD model itu lebih kepada P3B yang digunakan negara-negara maju. Kalau UN atau UN itu untuk negara-negara berkembang. Saat ini Indonesia kan menjadi negara maju ya katanya. Jadi kita mungkin pakai OECD. Tapi nanti kita akan lihat pada praktiknya Indonesia itu campuran gitu ya, dicampur-campur. Makanya kita suka es campur. P3P pun dicampur. OECD-nya ada, UN-nya ada. Mana yang lebih dominan? Nanti kita akan lihat pada saatnya nanti. Pokoknya kalau ada kata-kata ini shall be taxable only in, nah berarti itu yang berhak memajakinya. Gitu. Tapi kalau dibagi antara domisili dan negara sumber, itu berarti kata-katanya may be taxed in. Gitu. Nanti kita belajar bahasa Inggris ya, tapi kalian sih saya yakin ya, kalian kan di rumah pakai bahasa Inggris ya, jadi bahasa Inggris bukan masalah ya. P3B kita pakai P3B yang bahasa Inggris aja lah. Gitu ya, biar kalian ada manfaatnya ya belajar bahasa Inggris ya. Jangan kalah sama Vicky Naki ya. Waduh. Oke, kita lanjut ya. Terakhir ya, tentang SKD. SKD itu surat keterangan domisili ya, bukan SKDO ya. SKDO BABO ya. Nah, SKD ini adalah surat keterangan domisili. Ini surat sakti ya. Surat sakti yang bisa dibuat atau yang bisa membuat seseorang itu tidak dipajaki di satu negara. Misalkan ya, tadi ada transaksi dividen. Transaksi dividen itu yang berhak memajakinya misalkan negara Singapura. Ternyata ya, orang itu punya orang itu punya SKD negara Indonesia. Oh, jadi nggak jadi dipajaki di Singapura. Misalkan seperti itu. Atau sebaliknya. Gitu. Nah, SKD itu, atau bahasa kerennya COD ya, Certificate of Domicile, ya, itu ditandatangani sama diplomat atau pejabat yang berwenang, gitu. Itu isinya ada SKD DGT 1 atau form DGT 2 yang isinya itu adalah identitas. Setelah identitas yang keduanya adalah dia itu domisili mana, seperti itu. Kayak gitu. Nanti si SKD itu akan menentukan siapa yang berhak memajakinya. Kan tadi di awal kita bilang bahwa yang paling penting di dalam pajak internasional itu adalah menentukan dia itu berada di domisili yang mana. Gitu. Nah, nggak usah ditentukan lagi dia berdomisili di mana kalau ada yang namanya SKD. Seperti itu. Oke. Sekarang kita akan bertanya kepada Meta Priani. Ada Meta? Iya, Pak. Meta, pertanyaannya ya. Di pasal berapa dalam P3B yang mengatur tentang residen? Pasal 1, Pak. Pasal 1. Apa nama pasalnya? Present covered. Ya, betul ya.
Kemudian Siti Susanti. Iya, Pak. Ada berapa penghasilan yang diatur di dalam P3B? Ada berapa jenis? Kenapa, Pak? Mohon maaf. Ada berapa jenis penghasilan yang diatur di dalam P3B? Ada berapa? Ada 3 ya, betul ada 3. Apa aja? Santi dengar? Santi lagi. Siti dengar apa? Pertanyaannya? Putus-putus, Pak. Putus-putus. Oke, sudah. Coba Herul. Putus-putus, Pak, suaranya. Coba Herul yang jawab. Iya, Pak. Silakan. Ada 3 ya, Pak. Apa aja tuh? Active income, Terus? passive income, other income. Oke. Lanjut ke Nur Laila. Ada Nur Laila? Iya, Pak. Pertanyaannya, model P3B apa yang digunakan oleh negara berkembang? Apa jawabannya? Model P3B apa? Gimana Nur Laila? Oke, kalau nggak bisa jawab, silakan yang bisa jawab tulis nama dan NIM-nya ya. Siti Nadia, silakan. Model OECD sama model UN, Pak. Bukan, pertanyaannya yang dipakai oleh negara berkembang. Oh, bentar, Pak. Yang mana? Oke, Dewi. Model UN, Pak. Telat ya. Dewi UN, Pak. UN ya, betul ya. Pertanyaan berikutnya. Kalau misalkan P3B bertentangan dengan undang-undang domestik ya, mana yang akan diambil? Yohanes. P3B, Pak. P3B. Kenapa? Karena kan itu udah kesepakatan 2 negara, Pak. Ya, jawabannya karena dia itu lex spesialis ya. Berikutnya, ya. Apa contoh subjek pajak ya? Meskipun dia itu sudah masuk ke kategori subjek pajak dalam negeri, tapi tidak termasuk subjek pajak dalam negeri. Jadi dia itu udah harusnya subjek pajak dalam negeri, tapi dia itu bukan subjek pajak dalam negeri. Contohnya itu apa?
Ya, Suci. Kantor perwakilan negara asing, bukan Pak? Ya, betul. Terakhir ya, pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir adalah apa fungsi dari SKD? Yohanes. Membuat seseorang tidak dipajaki di dalam suatu negara, Pak. Oke, itu ya. Itu ya pertemuan kita hari ini. Silakan barangkali ada yang mau ditanyakan. Materi kita tentang domisili fiskal. Kalau nggak ada kita cukupkan sekian. Jangan lupa tugasnya dicicil ya, dikerjakan. Ketemu lagi pertemuan akan datang. Terima kasih semuanya. Semoga tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.